Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya selalu tetap berusaha dalam kondisi seperti apapun, dalam keadaan seperti apapun, dalam keadaan sehat maupun sakit. Mari kita tetap berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah maknanya berhati-hati dalam hidup ini, jangan sampai menerjang larangan-larangan Allah, dan berusaha semampunya, sekuat-kuat kita untuk melaksanakan perintah Allah. Dan saudara sekalian, kita tidak akan mungkin bisa bertakwa kepada Allah kalau kita tidak tahu apa saja perintah-perintah Allah dan apa saja larangan-larangan Allah. Jadi mustahil, sekali lagi, mustahil seseorang manusia akan bisa bertakwa kepada Allah kalau dia selama hidupnya tidak pernah mau membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar ini khatib menyerukan kepada semua yang hadir dan siapapun yang mendengarkan suara ini dimanapun mereka berada. Mari kita semuanya tetap berusaha menjalani hidup ini yang tidak lain, hidup ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Hidup ini tujuannya hanya untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk lainnya. Hanya mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada negeri, bukan mengabdi kepada ibu pertiwi, bukan mengabdi kepada partai, bukan mengabdi kepada ormas atau orpol, atau apalagi mengabdi kepada seseorang manusia. Kita hidup hanya disuruh mengabdi kepada Allah, dan pengabdian kepada Allah sudah ditunjukkan caranya melalui Al-Quran. Oleh karena itu sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang pertama dalam Al-Quran yang kita kenal. Kita semua tahu surat nomor 1 dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, yang berisi kalimat-kalimat Allah. Seperti yang pertama, Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang maknanya katakanlah hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang aku memulai semua pekerjaanku. Aku memulai membaca Al-Quran, aku memulai beramal, aku memulai duduk, mendengarkan khutbah, berdiri, menyampaikan khutbah, dan seterusnya.
Kemudian Allah mengajari pada ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin di setiap kali Anda selesai melakukan sesuatu yang baik. Setelah selesai makan, kita mengucapkan alhamdulillah. Bahkan selesai minum pun, kalau di awal minum air kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, selesai meneguk air kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Memulai pekerjaan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengakhiri pekerjaan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian seterusnya. Semua yang kita jalani dalam hidup ini selalu ada awal dan ada akhir, ada permulaan dan ada kesudahan. Semua kita awali dengan bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah. Setelah itu Allah mengajari kita pada ayat yang ketiga dari surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Bentuk kata Ar-Rahmanir Rahim, suatu kalimat berita yang artinya Allah, Dia Tuhan semesta alam, yang segala puji hanya miliknya, yang kita memulai segala sesuatu dengan menyebut namanya. Dia adalah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ar-Rahman maksudnya adalah Allah maha pengasih kepada semua makhluknya, baik itu dari jenis manusia yang beriman maupun manusia yang kafir. Sekali lagi, manusia yang kafir pun dikasihani oleh Allah, apalagi yang beriman. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita memilih menjadi orang yang beriman, supaya belas kasih Allah, rahmannya Allah selalu ada pada kita, supaya Allah selalu memberi rahmannya kepada kita. Ar-Rahim, yaitu yang maha penyayang, ya, yang maksudnya adalah Allah hanya akan memberi sifat rahimnya, sifat sayangnya hanya kepada orang-orang yang beriman saja di akhirat nanti. Di akhirat nanti orang-orang kafir sudah tidak akan dibelas kasihani lagi oleh Allah. Mereka hanya mendapatkan rahmanud dunya, rahmannya Allah di dunia, tapi tidak mendapatkan rahimnya Allah di akhirat. Sedangkan kita yang mengaku beriman ini adalah orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan sifat rahmannya Allah dan sifat rahimnya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Setiap kali Anda membaca surat Al-Fatihah, renungkan ucapan kalimat yang Anda ucapkan tadi. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang. Kasihilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Itu bentuk sanjungan kepada Allah. Lalu pada ayat yang keempat Allah mengajarkan Maliki Yaumiddin, yang maknanya Malik. Allah itu Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Allah itu penguasa atau raja di hari pembalasan. Di hari pembalasan, di hari kiamat, hari pembalasan adalah hari di mana manusia akan mendapatkan balasan atas setiap amal-amal mereka selama hidupnya. Sedangkan sekarang ini saudara, kita masih berada di hari-hari dunia, ayyamud dunya. Kita berada di hari-hari dunia yang siapa saja berbuat kebaikan bisa jadi akan dibalas, bisa jadi juga tidak. Siapa berbuat kejelekan bisa jadi akan dibalas dengan kejelekan, bisa juga tidak. Tapi di akhirat nanti semua perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk akan ada balasannya. Maka dari itu kita diajari oleh Allah untuk selalu berbuat baik dalam segala waktu, dalam setiap waktu, dalam setiap saat, dan dimanapun kita berada. Itu makna dari Maliki Yaumiddin. Allah adalah yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Di ayat yang lain saudara, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'thirat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat.
Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Sampai ayat ini lalu Allah berfirman, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaumiddin, Allah adalah satu, Rabbul Alamin, dua, Ar-Rahmanir Rahim, tiga, Maliki Yaumiddin. Allah Maliki Yaumiddin maknanya adalah dia penguasa, raja di hari pembalasan. Yang kata Allah di ayat yang lain, tahukah kamu hari pembalasan? Kemudian tahukah kamu hari pembalasan? Apa itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari pembalasan adalah suatu hari yang la tamliku nafsun, tidak lagi memiliki kekuasaan, tidak lagi memiliki kemampuan seseorang an nafsin terhadap seseorang yang lain. Wal amru, dan segala urusan yauma idzin di hari itu lillah, hanya milik Allah. Saudara sekalian, Maliki Yaumiddin diterangkan oleh Allah. Allah itu raja di hari pembalasan, artinya di hari pembalasan nanti, di akhirat nanti saudara, itu suatu hari yang la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Tidak lagi ada seseorang pun yang bisa menolong orang lain sedikit pun, walaupun dia bapaknya tidak bisa menolong anaknya. Dia mertuanya tidak bisa menolong menantunya. Demikian sebaliknya, anak tidak bisa menolong bapak ibunya. Itu hari pembalasan yang tidak ada lagi seseorang bisa menolong yang lainnya. Kalau di dunia ini saudara, orang berbuat jahat, berbuat jelek, masih ada yang membela, masih bisa menyewa pembela. Kalau dia punya uang banyak, dia bisa bayar pengacara yang bisa membebaskan dia dari jerat hukum. Kalau dia anak orang besar, dia pasti akan dilindungi, pasti akan dijaga. Seperti yang baru saja terjadi, ada sahabat kita, orang yang kita kenal sebagai pejuang yang bernama almarhum Faisal Basri. Faisal Basri ekonom senior, sebagaimana Rizal Ramli ekonom senior. Saya tidak kenal dengan kedua orang itu, tahu dari berita-berita yang dibaca di sosial media maupun di berita-berita yang kita semua tahu. Dua orang ini tokoh yang kepingin menyadarkan bangsa ini bahwa Indonesia ini negara yang kaya raya, mestinya bisa digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tetapi sayangnya yang menikmati kemakmuran negeri ini baru segelintir orang saja. Faisal Basri meninggal dunia dengan sebab yang kita tidak tahu pastinya. Yang jelas kronologi peristiwanya, tanggal 1 September dia pergi ke Medan karena ingin membongkar satu peristiwa izin pertambangan yang dilakukan oleh seseorang di daerah Sumatera Utara sana. Dia melakukan perlawanan, tetapi begitu dia pulang ke Jakarta tanggal 2 September, kemudian dia sakit, lalu dibawa ke rumah sakit, lalu dia mati di rumah sakit. Aneh tapi nyata. Ketika ada keluarganya yang ingin mengotopsi, dilarang diotopsi. Orang boleh saja menghindar dari apa yang mereka lakukan, tapi ingat,
nanti akan datang hari pembalasan. Barang siapa melakukan kejahatan walaupun disembunyikan di lubang semut sekalipun akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu saudara sekalian, kita jangan berbuat yang jahat kepada siapapun, apalagi kepada sesama orang yang beriman. Karena Allah akan memberi balasan kepada kita kalau kita berbuat jahat. Berbuatlah yang baik. Kalau pengen cari duit, carilah dengan cara yang baik. Kepingin kaya boleh, tapi cari dengan cara yang baik. Jangan semua jalan saudara tempuh hanya kepingin jadi orang kaya. Karena orang yang mencari kekayaan semata-mata di dunia ini akan menjadi manusia yang seperti Qarun atau seperti Fir'aun yang akhir hidupnya tenggelam di dalam tanah dan di akhirat sana pasti dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari sifat manusia yang seperti itu. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu fi kitabihil aziz. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.